Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, Prodi TI kelas A pagi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Di sini saya akan menyampaikan materi konsep dasar strategi belajar mengajar, yaitu ada pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yaitu yang pertama ada perubahan tingkah laku, rumusan tujuan pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu. Contohnya dari rumusan tujuan pembelajaran ini, ketika seorang siswa awalnya tidak mengerti konsep matematika tentang pecahan, tetapi setelah pembelajaran, siswa dapat memahami dan menerapkan konsep tersebut dalam soal-soal matematika. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran, penerapan konsep dan cara pandang dalam menyinggapi kondisi kelas. Sebagai contohnya, seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek bersama. Hal ini membantu siswa memahami konsep lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga ada teknik penyampaian, pola improvisasi terhadap 20 menit bosan. Misalnya seorang guru menggunakan teknik pembelajaran yang dinamis dengan mengintegrasi pemahaman interaktif setiap 20 menit dalam setiap pembelajaran untuk menjaga keterlibatan siswa dan mencegah kebosanan. Yang keempat ada kriteria keberhasilan berstandar, penilaian berhasil. Sebagai contohnya dalam penilaian matematika, kriteria keberhasilan mencakup kemampuan siswa untuk menyampaikan soal-soal dengan benar, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dan menerapkan konsep yang dalam situasi nyata. Dan seterusnya itu dari hakikat pembelajaran. Menurut Sukyana 1991, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses yang mengatur dan mengorganisasi lingkungan sekitar peserta didik untuk mendorong mereka melakukan proses belajar. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran hasil akhir yang diinginkan dari proses pembelajaran, yaitu tujuan ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu. Yaitu contohnya tujuan pembelajaran dalam pelajaran matematika biasa menjadi siswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah matematika yang melibatkan operasi hitung penjumlahan dengan benar. Yang kedua ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ini mencakup karakteristik atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa proses belajar sedang terjadi. Ini bisa berupa perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, atau perubahan sikap. Yaitu contohnya seperti dapat terlihat ketika seorang siswa yang awalnya tidak mengerti konsep fisika tentang gaya mulai mampu menjelaskan konsep tersebut dengan jelas dan menerapkannya dalam eksperimen fisika. Yang ketiga yaitu ada komponen belajar mengajar. Komponen belajar mengajar ini mencakup elemen yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk guru, siswa, materi pembelajaran, strategi mengajar, dan evaluasi. Yaitu kita bisa memberi contoh dalam konsep belajar mengajar. Seorang guru menggunakan metode ceramah, interaktif, media yang menarik, dan penilaian formatif untuk fasilitas pembelajaran efektif dalam kelas. Yang memahami konsep tujuan pembelajaran, yaitu ada ciri-ciri belajar dan komponen belajar mengajar, pendidik dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada hasil. Maksud dari penjelasan yang disampaikan oleh Robert F. Meagher, Edward L. Del Jorca, dan David E. Capel serta Fred Fickle dan Henry Ellington
Yaitu yang pertama ada penjelasan dari Robert F. Megar tahun 1962. Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari penguasaan kompetisi tertentu. Artinya, tujuan pembelajaran harus dapat menghasilkan perubahan konkret dalam perilaku siswa setelah mereka memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang kedua ada Edward L. de Jorka dan David E. Capel pada tahun 1977. Maksud dari pembelajaran merupakan pernyataan spektif yang diungkapkan dalam bentuk perilaku atau penampilan yang dapat diukur dan diwujudkan dalam bentuk tertulis untuk menggambarkan hasil yang diharapkan. Tujuannya harus jelas, terstruktur, dan dapat diamati. Yang ketiga ada penjelasan dari Fred Percival dan Henry Electon pada tahun 1984. Maksud tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan spesifik yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Sebagai hasil dari proses pembelajaran, tujuan harus mengarah pada hasil yang dapat diamati dan diukur untuk menilai pencapaian siswa. Dari penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dan mengarah pada perubahan perilaku atau pendapatan siswa. Dan tujuan ini menjadi panduan dalam merancang pembelajaran yang aktif dan berorientasi pada hasil yang dapat diamati. Di sini juga ada dalam ranah pembelajaran kognitif. Dalam ranah hasil belajar kognitif, terdapat 6 tingkat yang mencerminkan proses mental siswa dari tingkat pengetahuan awal hingga evaluasi yang lebih tinggi. Yaitu yang pertama ada pengetahuan atau collect, kemampuan menghafal, mengingat dan mengulang kembali informasi yang diperoleh. Contohnya seorang siswa dapat menyebutkan warna-warna yang terdapat dalam pelangi, menunjukkan pemahaman dasar tentang spektrum warna yang terjadi saat cahaya terpantulkan dan dipecahkan. Yang kedua ada pemahaman, kemampuan mengartikan, menafsirkan, atau menerjemahkan informasi dengan cara sendiri. Contohnya, seorang siswa dapat mengartikan kode atau sandi Morse dengan benar, menunjukkan pemahaman tentang pola-pola, titik dan garis yang mewakili huruf atau kata. Yang ketiga ada penerapan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan informasi baru atau mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. Contohnya seorang siswa dapat membantu rancangan atau desain dari sebuah konsep dasar pemrograman yang telah dipelajarinya. Itu menunjukkan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan pemrograman dalam menciptakan suatu yang baru. Melalui contoh-contoh yang tadi, siswa tidak hanya menunjukkan pemahaman konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi, menunjukkan progres dalam tingkat hasil belajar kognitif dari pengetahuan hingga penerapan. Di sini juga ada analisis atau kemampuan menggunakan pengetahuan dalam menentukan atau mengolah informasi yang didapat. Contohnya, membuat atau menentukan keputusan tindakan atas situasi yang terjadi atau kelas ribut sama dengan hukuman. Ada juga sintesis. Sintesis ini kemampuan dalam mengartikan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Contoh dari sintesis ini menyusun rencana keberhasilan belajar jangka pendek dan jangka panjang.
Dan selanjutnya ada evaluasi, itu mampu membuat perkira atau keputusan yang dapat berdasarkan fakta. Contohnya ini memperbaiki atau merevisi kesalahan yang ditemui untuk kesempurnaan tujuannya. Dan selanjutnya ini dalam ranah hasil belajar afektif. Dalam ranah afektif terdapat 5 tingkatan yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang pertama itu ada kemauan menerima. Kemampuan untuk memperlihatkan suatu gejala sebelum mengambil tindakan seringkali terjadi terkait dengan penguasaan emosi dalam situasi tertentu. Dan di sini ada juga contohnya. Contohnya itu seorang individu mampu mengontrol emosinya saat berdiskusi, menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum merespon atau bertindak. Yang kedua ada kemampuan menanggapi. Kemampuan untuk merespon atau berpartisipasi aktif dalam suatu situasi meskipun dengan cara yang sederhana atau tidak mencolok. Contohnya seorang ikut bernyanyi meskipun dengan suara lirih saat berada dalam kelompok bernyanyi, menunjukkan apresiasi aktif dalam kegiatan bersama. Yang ketiga ada berkeyakinan. Berkeyakinan ini kemampuan yang berkaitan dengan penerimaan individu terhadap sistem nilai tertentu dan komitmen yang kuat terhadap aturan dan tujuan yang dipegang. Contoh dari ini dapat diartikan seseorang memiliki keyakinan yang teguh dalam mematuhi aturan dan bertujuannya yang telah ditetapkan, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Melalui contoh-contoh yang di atas, terlihat bagian mana yang menunjukkan kemampuan aktif dalam merespon, menerima, dan mempertahankan sikap serta nilai tertentu. Ini juga dapat mencerminkan progres dalam tingkatan hasil belajar afektif dari kemampuan menerima hingga berkeyakinan. Yang ketiga ada ranah psikomotorik, yaitu terdapat 7 tingkatan yang berkaitan dengan keterampilan manual atau motorik. Yang pertama itu persepsi, kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan seperti gerak refleks saat menyentuh benda panas. Contohnya, seorang individu secara otomatis menarik tangannya saat menyentuh benda panas, menunjukkan persepsi dan respon motorik yang cepat terhadap stimulus panasnya. Yang kedua ada kesiapan, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kesiapan untuk mencapai dan mengambil keputusan dalam situasi seketika, seperti menolong korban kecelakaan. Contohnya, seorang dengan cepat dan efisien memberikan pertolongan pada korban kecelakaan, menunjukkan kesiapan dan respon motorik yang cepat dalam situasi darurat. Dan yang ketiga ada mekanisme. Kemampuan ini berkaitan dengan penampilan respon yang sudah dipelajari dan menjadi kebiasaan, seperti menulis rangka atau gerakan sistematis lainnya, yaitu dapat dicontohkan dengan seseorang mampu menulis dengan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan. Itu dapat menunjukkan penguasaan mekanisme motorik yang kompleks dan terlatih. Dan melalui contoh yang terkait tadi,
terlihat itu bagaimana individu menunjukkan kemampuan psikomotoriknya melalui dari persepsi hingga mekanisme dan kesiapan dalam menanggapi situasi tertentu. Ini juga dapat mencerminkan progres dalam tingkatan hasil belajar psikomotorik dari tingkat yang lebih besar hingga tingkat yang lebih kompleks. Dan di sini juga ada penjelasan dan contoh ciri-ciri belajar yang ada. Contohnya yang pertama yaitu adanya masyarakat belajar. Ciri ini menunjukkan bahwa belajar seringkali terjadi dalam konteks sosial atau kelompok di mana individu saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Contoh ini dapat dilihat dari sebuah kelas diskusi di mana siswa berkolaborasi, berdiskusi, dan bertukar ide untuk memahami materi pelajaran secara bersama-sama. Yang kedua yaitu memiliki tujuan pembelajaran. Ya, pastinya setiap belajar pasti ada tujuannya. Contohnya seperti cirinya menunjukkan bahwa belajar memiliki arah dan tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh individu dalam proses pembelajaran ini. Dapat dicontohkan sebagai seorang siswa menerapkan tujuan untuk memahami konsep matematika trigonometri sebelum ujian akhir semester. Yang ketiga yaitu ada prosedur atau rancangan pembelajaran. Ciri ini juga mengacu pada rencana atau desain pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Contohnya dapat diartikan seorang guru merancang rencana pembelajaran yang mencakup mengantar materi, kegiatan interaktif, diskusi kelompok, dan evaluasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa atau si pengajar. Yang keempat itu adanya aktivitas belajar mengajar. Ciri ini juga menunjukkan bahwa dalam proses belajar terdapat interaksi aktif antara guru atau si guru dan siswa, yaitu pengajar dan penerima pembelajaran melalui tingkat pembelajaran yang beragam. Contohnya itu seorang guru menggunakan metode diskusi ataupun presentasi dan simulasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang kelima yaitu ada estimasi waktu pencapaian. Ciri ini juga dapat melibatkan perkiraan atau estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya seorang siswa dan guru menyepakati jadwal pembelajaran yang mencakup untuk mempersiapkan materi, itu mengerjakan latihan dan menguji pemahaman. Yang keenam ada evaluasi target pencapaian hasil. Ciri ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu untuk menilai sejauh mana hasil belajar telah tercapai oleh siswa atau si penerima. Ya, contohnya seorang guru memberikan ujian akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan mencapai materi yang ditarget untuk pembelajaran yang telah diterapkan. Ya, melalui ciri-ciri belajar ini juga proses pembelajaran dapat menjadi lebih terarah, efektif, dan terukur. Dan ada yang terakhir itu komponen belajar mengajar, yaitu yang pertama ada tujuan. Itu penjelasannya, tujuan pembelajaran ini
hasil akhir yang diinginkan dari proses belajar mengajar. Ya, tujuannya itu memberikan arah dan fokus pada apa yang diinginkan dalam pembelajaran untuk mencapai pembelajarannya kan. Contohnya juga tujuan pembelajaran dapat dalam pembelajaran matematika adalah siswa dapat menghitung luas segitiga dengan benar menggunakan rumus yang tepat. Yang kedua ada bahan pembelajaran, yaitu bahan pembelajaran merupakan materi atau konten yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada siswa atau yang penerima pembelajarannya. Contohnya ini bahan pelajaran sejarah bisa berupa teks sejarah, gambar sejarah, video dokumenter, atau sumber-sumber primer. Yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar juga mencakup aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, contohnya itu diskusi kelompok, presentasi proyek, simulasi, praktikum, dan tugas-tugas individu adalah contoh kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan si pengajar dan pelajarnya. Yang keempat itu ada metode. Metode ini mengacu pada pendekatan atau cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Ya, contohnya itu metode pengajaran yang umum yang meliputi ceramah, diskusi, dokumentasi, kolaborasi, atau penugasan proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima ada alat. Ya, alat itu merupakan sarana ya atau media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, seperti buku teks, presentasi multimedia, papan tulis, interaksi, atau perangkat lunak pembelajaran yang lainnya. Ya, contohnya itu menggunakan proyektor untuk presentasi visual ya, papan tulis untuk menjelaskan konsep, atau perangkat lunak simulasi untuk eksperimen virtual. Yang keenam ada sumber belajar, yaitu sumber belajar ini merujuk pada referensi atau materi tambahan yang digunakan untuk mendukung pemahaman siswa seperti buku referensi, jurnal ilmiah, situs web, pendidikan, atau video pembelajaran. Ya, contoh belajar dalam pelajaran biologis dapat berupa artikel ilmiah, video dokumenter, situs web interaktif, atau buku teks terkini. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi ini dapat diartikan yaitu proses penilaian terhadap mencapai tujuan pembelajaran oleh siswa untuk mengukur pemahaman dan kemajuan mereka. Contohnya itu pada tes, ujian, tugas proyek, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Itu ada contohnya ya, salah satu contoh metode evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Dengan memahami dan menggunakan komponen-komponen belajar mengajar ini secara efektif, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajarannya. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan dari materi kegiatan belajar mengajar ini, yaitu kesimpulan dari komponen pelaksanaannya, yaitu menjaga disiplin dan ketertiban di kelas,
memastikan materi pembelajaran disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar, juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, menghargai keragaman dan inklusi ya dalam lingkungan belajar, dan juga dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa selama proses belajar mengajar, dan juga dapat melibatkan orang tua dan wali murid dalam mendukung proses belajar mengajar, mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa juga ya, dan juga dapat menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara objektif ya, dan juga dapat menjaga komunikasi yang aktif antara guru, siswa, dan pihak terkait lainnya. Dari materi tadi juga ada materi pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran ini titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teritoris tertentu. Di sini juga ada contoh untuk lebih rinci mengenai macam-macam pendekatan pelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata siswa. Contohnya dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan situasi di kehidupan sehari-hari seperti berbelanja atau mengukur untuk mengajarkan konsep matematika. Yang kedua ada pendekatan kontekstualisme. Pendekatan ini memandang siswa sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri. Itu contohnya dapat pembelajaran sains. Siswa diajak untuk melakukan eksperimen dan mencatat hasilnya. Kemudian mereka diminta untuk menyimpulkan temuan mereka sendiri. Dan yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dengan konsep umum yang kemudian diterapkan pada kasus-kasus. Contohnya dalam pelajaran bahasa, guru dapat mengajarkan aturan tata bahasa secara umum, sebelumnya menerapkan dalam kalimat-kalimat spesifik. Dan yang keempat itu ada pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan contoh konkret atau kasus yang kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum. Contohnya dalam pelajaran sejarah, siswa dapat diberikan kasus-kasus sejarah tertentu untuk kemudian menyimpulkan pola atau tren umumnya. Dan yang kelima yaitu ada konsep umum, pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini lebih fokus pada pemahaman konsep-konsep penting. Contohnya dalam pembelajaran seni, siswa dapat mempelajari konsep warna, bentuk, dan tekstur sebelumnya menerapkannya dalam karya seni mereka sendiri yang mereka buat gitu. Dan yang keenam yaitu ada pendekatan proses. Pendekatan ini juga menerapkan pada proses belajar yang melibatkan pemecahan masalah dan eksperimen. Dapat dari contoh ini dalam pelajaran fisika, contohnya ya, siswa dapat melakukan percobaan untuk memahami hukum-hukum fisika secara langsung gitu. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajarannya.
kita dapat contohkan, yaitu dalam pelajaran lingkungan, siswa dapat mempelajari dampak teknologi terhadap lingkungan dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan tersebut. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Nurmala, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.